Mukadimah Konsepsi KMITB. Falsafah dasar keberadaan organisasi kemahasiswaan. Tahukah kamu, terbentuknya organisasi kemahasiswaan berawal dari falsafah dasar tentang tugas perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bung Hatta, yaitu membentuk mahasiswa susila dan demokrat yang satu, memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. 2. Cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. 3. Cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Ungkapan pemikiran Bung Hatta tersebut dapat disederhanakan dengan kata-kata bahwa tugas perguruan tinggi adalah membentuk insan akademis. Putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap dan tekad mandiri, capai masa gemilang. Panjatkan citra, cerdaskan bernegara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia. Mari mampu sejahtera, majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan Orientasi organisasi. Orientasi organisasi memberikan pijakan awal untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Sebagai insan akademis, pertama, mahasiswa dituntut untuk terus berupaya mengembangkan diri untuk menjadi bagian dari struktur masyarakat masa depan yang berkualitas. Kedua, mengikuti tabiat dasar ilmu itu sendiri, yaitu sadar, mencari, dan membela nilai kebenaran ilmiah. Organisasi kemahasiswaan merumuskan orientasi dasar organisasinya, yaitu yang pertama, menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa untuk membentuk lapisan masyarakat masa depan yang profesional, intelek, humanis, dan religius. Yang kedua, mewujudkan kerakyatan mahasiswa dalam perjuangan menata kehidupan bangsa. Yang ketiga, menjadi wadah bagi upaya pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa yang meliputi pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi diri. Sifat organisasi kemahasiswaan. Sifatnya yaitu, yang pertama mandiri, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga adil, yang keempat aspiratif dan partisipatif, yang kelima representatif, yang keenam efektif dan efisien, dan yang ketujuh transparan. Tujuan. Yang pertama, ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sarana yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan bangsa. Yang ketiga, ikut serta menjumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa. Yang keempat, memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan sivitas akademika. Yang kelima, mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual serta memperjuangkan kepentingan mahasiswa di lingkungan kampus. Bagan organisasi. Kongres beranggotakan dari perwakilan himpunan mahasiswa jurusan. Kongres memiliki kontrol terhadap tim beasiswa, kabinet, dan MWA-WM. Penyampaian aspirasi mahasiswa dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, penyampaian aspirasi untuk kepentingan suatu jurusan atau unit saja. 2. Penyampaian aspirasi untuk kepentingan beberapa jurusan atau unit. 3. Penyampaian aspirasi untuk kepentingan seluruh anggota KMITB. Mekanisme organisasi. Kongres KMITB adalah badan perwakilan himpunan yang memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama, fungsi legislatif, yaitu membentuk peraturan dan perundang-undangan. Fungsi kedua, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi keberjalanan KMITB. Kongres KMITB menyusun GBHP dan arahan kerja MWA Wakil Mahasiswa. Kemudian diberikan kepada Kabinet KMITB dan MWA Wakil Mahasiswa. Kemudian diterjemahkan menjadi P3. Kabinet KMITB menyusun arahan kerja tim beasiswa KMITB, kemudian mengawasi dan mengevaluasi program kerja yang telah diturunkan dari arahan kerja tim beasiswa.
organisasi KM ITB itu berada dalam sistem ITB. Namun dalam strukturnya itu tidak di atas rektor maupun tidak di bawah rektor. Jadi sejajar gitu dan memiliki otonomi penuh untuk kehidupan organisasinya. Di sisi lain, kemahasiswaan ITB itu mengakui bahwa rektor adalah penanggung jawab sistem di ITB. Jadi hubungan keduanya itu merupakan suatu hubungan yang demokratis gitu, sama semuanya. Terus kedaulatan organisasi KM ITB itu dipegang oleh Kongres. Kongres adalah representasi dari setiap himpunan di ITB. Keanggotaannya sendiri, keanggotaan KM ITB adalah seluruh mahasiswa ITB S1, S2, dan S3. Jadi KM ITB bisa disebut sebagai representasi dari mahasiswa yang ada di ITB. Terima kasih. Kongres KM ITB merupakan perwujudan dari kedaulatan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan ITB. Kongres KM ITB menjalankan dua fungsi utama dalam KM ITB, yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan dan perundang-undangan di KM ITB. Sementara fungsi pengawasan adalah fungsi mengawasi keberjalanan KM ITB. Oleh karenanya, Kongres memegang peran tertinggi dalam KM ITB. Penentuan dan pelaksanaan organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh Kongres KM ITB. Penentuan dan pengawasan atas pelaksanaan orientasi organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh seluruh anggota Kongres KM ITB melalui Kongres KM ITB sebagai perwujudan dari kedaulatan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan ITB. Kabinet KM ITB berfungsi sebagai wadah aspirasi seluruh anggota mahasiswa yang terdiri dari himpunan mahasiswa jurusan, unit kegiatan mahasiswa, dan mahasiswa tahap persiapan bersama. Selain itu, berfungsi sebagai penghubung lembaga kemahasiswaan ITB dengan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ. HMJ merupakan badan kelengkapan KM ITB pada tingkat jurusan. HMJ di KM ITB memiliki wewenang penuh atas program dan aktivitasnya di tingkat jurusan. Masing-masing HMJ wajib memberikan sumber daya kepada KM dan MWAWM untuk keperluan mahasiswa dan program-program terpusat yang disetujui Kongres. Berikutnya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan badan kelengkapan KM ITB yang memiliki latar belakang yang sama, seperti minat, bakat, kreasi, dan hobi. UKM ini bersifat otonom dalam arti memiliki wewenang penuh atas program dan aktivitasnya. Selanjutnya, forum rumpun UKM atau kegiatan mahasiswa adalah perwakilan dari setiap UKM yang dapat memberikan aspirasi melalui forum rumpun UKM yang berkoordinasi dengan Kongres KM ITB. UKM terbagi menjadi 5 bidang: agama, senbud, olahraga, media, pendidikan, dan keilmuan. Selanjutnya, Tim Beasiswa ITB adalah badan independen eksekutif yang bergerak di bidang sosial namun dia non-politis. Jadi, tim eksekutif Beasiswa ITB ini langsung bertanggung jawab terhadap Kongres KM ITB dan seluruh mahasiswa ITB. Tim beasiswa ini bergerak secara mandiri dan pada awalnya memang tidak ada dalam ADART. Untuk proses selanjutnya, tim beasiswa bertanggung jawab langsung pada Kongres dan menentukan kebijakan sendiri. Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung adalah pemegang kekuasaan tertinggi di ITB, yang anggotanya merupakan perwakilan seluruh stakeholder ITB, di mana salah satu elemennya adalah mahasiswa. Tujuan ada wakil mahasiswa di MLA yaitu 1. Ikut berperan aktif. 2. Sebagai penyalur perjuangan aspirasi mahasiswa. 3. Sebagai formulasi kebijakan strategis ITB. 4. Meningkatkan daya tawar. MWAWM dijabat oleh anggota KM ITB dalam masa jabatan 1 tahun. Dalam pertimbangan, 1. MWAWM perlu berwawasan luas untuk memandang ITB secara keseluruhan. 2. MWAWM harus memiliki kemampuan legislatif yang kuat untuk menentukan arah kebijakan. Yang 3, MWAWM perlu memiliki daya tawar yang tinggi. Hak dan kewajiban. 1. Menjunjung tinggi asas dan tujuan. 2. Melaksanakan segala ketetapan Kongres. 3. Wajib menjunjung tinggi ADART. 4. Wajib melaporkan rencana kerja. 5. Wajib menyampaikan dan mensosialisasikan semua hasil keputusan. 6. Mengatasnamakan seluruh mahasiswa ITB. 7. Memberikan pertanggungjawaban. Hak tim MWA. 1. Memiliki arahan dari Kongres KM ITB. 2. Memiliki hubungan kerjasama dengan kabinet. 3. Didukung sepenuhnya oleh mahasiswa ITB. Pemilu raya adalah mekanisme untuk memilih ketua kabinet KM ITB dan MWA wakil mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kongres KM ITB yang membentuk Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pemilu raya.
Memorandum merupakan salah satu mekanisme pengambilan kebijakan Kongres KMITB yang dikembalikan kepada seluruh anggota KMITB. Mekanisme ini tidak mereduksi kewenangan Kongres KMITB karena Kongresnya yang menentukan kebijakan mana yang memakai referendum. Demi pengembangan iklim demokratis dan untuk kepentingan kontrol kebijakan organisasi, maka menjadi sebuah syarat yang mutlak bagi keberadaan pers mahasiswa yang bebas dalam organisasi kemahasiswaan. Keberadaan pers mahasiswa yang bebas memiliki arti keterbukaan ruang publik bagi oposisi dalam organisasi kemahasiswaan. Kelemahan sistem KMITB akan muncul apabila Kongres tidak mampu menjalankan hak-hak superiornya atas kabinet KMITB sehingga kekuatan kontrol lemah. Apabila hal ini terjadi, maka cara untuk mengatasi terjadinya distorsi aspirasi dan hegemoni kelompok dalam KMITB akan terbuka lebar. Dalam konsep student government yang digunakan sebagai pola hubungan organisasi KMITB, sistem yang dipergunakan adalah sistem pembagian wilayah kerja, bukan pemusatan kekuasaan atau pendelegasian kekuasaan dari struktur atas ke bawah. Oleh karena itu, HMJ dan UKM bukan bawahan dari kabinet atau kongres. Stop. Hal yang menjadi salah satu karakter organisasi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan terbuka pada segala perubahan yang terjadi. Membentuk struktur yang sangat akomodatif seperti itu sangat sulit, bahkan tidak akan mungkin tercapai. Oleh karena itu, jalan lain agar organisasi kemahasiswaan bersifat adaptif dan fleksibel adalah dengan memberikan kemudahan pada mekanisme perubahan organisasi.